tepuk lagi dengan ritme itu. Tepuk lagi dengan ritme itu. Ini namanya teknik tapping. Biasanya 3 sampai 5 kali. You pusing kepala you. Oke, ritmenya gimana yang happy? Selesai. Sakitnya pun juga hilang. Sakit tubuhnya secara ini hilang. Ya kalau masih belum hilang, lakukan lagi. Kenapa bisa begitu, Pak Richard? Vibrasi. Vibrasi. Karena vibrasi yang sedih punya vibrasi tertentu, vibrasi. Bagaimana menjelaskan vibrasi? Oke. Paling gampang dengan musik. Musik kan ada nadanya, ada scale-nya A, B, C, D, E, F, G, C, D, F, G. Katakan kalau nada note-nya itu A, berarti dia bergetar, bervibrasi 880 cycle per second. Betul? Ya A, ya misalnya. Nah, sekarang, kalau saya sekarang punya snare, ya, dan ada gitar di sana, ada piano, lalu saya pakai garpu tala atau saya pakai gitar saya juga satu lagi, saya dengungkan A, bergetar nggak nada A di situ? Bervibrasi nggak? Pianonya juga bervibrasi nggak? 880 cycle per second. Sekarang saya ingin tanya, tubuh Anda bisa nggak sekarang bergetar 880 cycle per second? Nggak tahu. Nggak tahu. Orang biasanya nggak bisa. Iya. Oke. Sekarang, kalau sekarang saya kasih nada A, beresonansi nggak dengan Anda? Kalau Anda tidak mengikuti, nada itu tidak beresonansi. Tapi kalau dia Anda juga beresonansi nggak? Berarti Anda sudah beresonansi 880 cycle per second. Oleh karena itu, kalau kita lihat ada ajaran-ajaran agama tertentu yang mengatakan itu adalah vibration. Nah, ada nada yang namanya solfeggio arpeggio. Solfeggio arpeggio adalah nada yang dibuat dengan frekuensi tertentu, sehingga pada waktu itu kita dengungkan dengan ya, itu bervibrasi. Jadi sebenarnya Anda barusan bergetar dengan 880 cycle per second. Karena saya beresonansi dengan itu. Dengan itu. Apakah itu juga mungkin penyebab pada saat orang bernyanyi, misalnya nadanya lagunya lagu senang, lagu cinta, lagu sedih, itu sebenarnya orang bisa beresonansi dengan lagu itu. Jadi kalau lagunya senang, lagu gembira bisa happy, lagunya sedih kalau kita benar-benar beresonansi juga sebenarnya bisa merasakan sedih. Jarang lagu senang itu, kalau you lihat lagu yang happy, liriknya apa itu bisa kesedihan, jarang. Dan sekarang jarang lagu yang happy, lagu yang sedih itu iramanya cepat, biasanya lambat. Patah hatiku, nggak bilang patah hatiku, jadi jarang sekali gitu. Ritme itu sangat, jadi ada namanya hukum irama, berkaitan sekali dengan hukum vibrasi. Nah, jadi dalam power of intention kita harus mengerti irama kita. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ada 3 realm, 3 realm itu realitas lah ya. Pertama adalah realitas fisik, kedua adalah realitas mental, ketiga adalah realitas spiritual. Di dalam realitas fisik ini ada vibrasinya, vibrationnya. Vibration yang paling tinggi dari realitas fisik yang begitu cepatnya itu adalah bagian yang terendah dari realm mental and mind, mental. Dan vibrasi yang paling tinggi dari bagian mental itulah bagian yang paling rendah dari spiritual. Jadi kalau sekarang kita memakai emosi itu cuma ada 2. Energi yang bergerak, emotion adalah energi in motion. Dia bisa bergerak karena 2 arah, dia like atau dislike. Kalau sekarang saya pakai dislike, saya membenci Anda misalnya, saya benci sekali, itu frekuensinya kan meningkat. Jadi di fisik saya, dia tuh meningkat di fisik saya. Dan kalau saya tingkatkan lagi, sudah masuk dalam mental saya, dia meningkat. Dan dia masuk ke dalam spirit saya. Jadi spirit saya dipenuhi dengan kebencian.
Jadi spirit itu bukan selalu positif, kita bisa juga diisikan kebencian. Atau kita jatuh cinta sama seseorang, bukan main. Yang apa? Kita bergetar fisik kita tertarik secara fisik, dan biasanya menjadi irasional, mind kita menjadi irasional. Begitu fisiknya sudah tidak bisa terkontrol, dia masuk ke realm mental, dan mental kita, kalau kita lihat kasus-kasus video dan sebagainya, barangkali sudah masuk ke relasi mental, sehingga spirit itu juga terganggu. Jadi kita bisa melihat bagaimana vibration itu bisa mempengaruhi kita, dan kalau kita tidak observe, itu bisa menyulitkan diri kita karena kita out of control. Nah, teknik yang sederhana apa? Dengan memberikan vibrasi baru yang lebih sederhana. Misalnya saya ambil contoh, diet. Diet itu orang suka makan kan? Jadi sekarang makanan yang kita suka apa? Katakanlah mie goreng. Mie goreng vibrasinya gimana? Misalnya vibrasi saya gini, mie goreng. Ya. Lalu makanan yang saya tidak suka apa? Misalnya saya sangat tidak suka tahu misalnya, atau susu. Lambat. Ya. Iya, saya juga lambat. Lambat misalnya ya. Tahu atau susu saya tidak suka. Nah, sekarang saya mau diet. Diundang sama temen, lihat mie goreng. Karena vibrasinya cepat, apa yang harus saya lakukan karena saya mau diet? Kasih vibrasi susu. Kasih vibrasi susu. Lambat. Jadi tidak selera lagi. Jadi sebenarnya sangat sederhana ya? Sangat sederhana. Itu merubah vibrasi. Merubah vibrasi. Jadi power intention kita rubah dengan vibrasi kita, dan tekniknya sangat sederhana. Nah, tadi saya mengatakan, kita pakai gerakan. Saya ingin tanya, apakah Mari orang yang pemalu atau tidak? Pemalu. Sekarang jangan dijawab. Oh, Bami kok berani? Saya di sini. Sekarang ini juga eksperimen balik. Itu kan Anda menjawab secara fisik, pemalu. Sekarang tolong jangan dijawab secara fisik, jawabnya secara mental, di dalam pikiran. Saya tanya ya, perhatikan saya. Anda pemalu atau tidak? Dijawab. Sudah? Gimana? Anda sudah jawab ya, apapun jawabannya itu. Volumenya keras atau pelan? Coba saya tanya lagi, perhatikan. Anda pemalu atau tidak? Coba jawab di mental Anda. Keras atau pelan? Perhatikan volumenya. Coba ya, keras atau pelan volume? Pelan. Pelan. Orang pemalu, volumenya pelan. Itu menunjukkan sebenarnya Anda itu kurang percaya diri. Kita nggak pernah, ini ada teknik satu lagi. Bagaimana sekarang kita merubah volume di mental kita. Kenapa? Karena mental itu ada subconscious mind. Ya. Jadi kalau mau merubah, sekarang saya tanya ya, Anda ingin merubahkan, ini pemalu. Coba, jadi ingin jadi pemberani. Iya. Ya.